Attack on Titan memang paling bisa bikin kalian menunggu lama di episodenya. Tapi worth it banget. Seperti di episode ini, kalian yang selama ini menyimpan kekesalan atas Gaby akhirnya bakal ngerasa dendam kalian terbalaskan. Bagaimanapun, kita butuh keadilan buat Sasha. Mari kita bahas Attack on Titan, berikut adalah pembahasannya. Di episode 13 ini, Gaby dan Falco akhirnya mendapatkan kesempatan untuk ketemu dengan Niccolo, yang memang mengundang mereka untuk makan di restorannya. Yang dia tidak tahu adalah fakta bahwa keluarga yang menolongnya, begitu juga Niccolo, adalah orang-orang terdekat Sasha yang dibunuhnya di atas pesawat. Meski Falco kelihatan tidak terlalu peduli soal keluar dari Pulau Paradis, justru kelihatan lebih waspada dan lebih bisa membaca situasi dibandingkan Gaby. Suasana makan bersama yang seharusnya berlangsung damai, akhirnya berubah jadi neraka ketika Gaby dan Falco menemui Niccolo. Tanpa bisa membaca situasi, Gaby bercerita tentang pembunuhan Sasha kepada Niccolo. Gaby merasa dirinya sudah melakukan hal yang benar dengan membunuh Sasha. Akibatnya, lagi-lagi Falco yang menerima kemalangan yang seharusnya diterima oleh Gaby. Belum cukup sampai di situ, Niccolo yang marah, membawa Gaby ke tempat keluarga Sasha dan membongkar semuanya. Bahkan, Gaby masih aja ngeselin di sini dengan bilang bahwa dia membunuh Sasha, karena Sasha membunuh pasukan Marley. Bisa-bisanya dia membandingin Sasha dengan pasukan Marley. Ketika Gaby berbicara begitu, di titik ini, para fans Attack on Titan rasanya setuju kalau Niccolo membunuh Gaby di saat itu juga. Namun, Hajime Isayama memainkan plotnya dengan baik banget di sini. Ketika semua efek domino yang selama ini tertahan akhirnya mulai berjalan, episode ini adalah refleksi dan akibat dari berbagai tindakan yang mereka lakukan sebelumnya. Perang tidak membawa apapun selain kemalangan dan lebih banyak dendam. Namun, Attack on Titan tetap punya tempat buat kebaikan dan sisi kemanusiaan yang bikin dingin dan damai. Ayah Sasha yang menerima kemalangannya adalah contoh terbaik dari keikhlasan di tengah perang yang mengerikan. Ditambah lagi, pengakuan Niccolo soal bagaimana Sasha membawa kebahagiaan dalam hidupnya yang hampa tambah bikin momen ini heartbreaking banget. Lebih jauh lagi, Children of the Forest memang memberikan gambaran tentang betapa dunia berubah begitu cepat dan betapa jauh mereka terlibat di dalamnya. Pasti para fans Attack on Titan tidak bisa menahan air mata ketika Pablos, ayah Sasha, mengatakan bahwa salah Sasha mengalami semua yang terjadi. Dia cuma mau Sasha beradaptasi dengan dunia yang baru, dengan cara hidup yang baru. Karena itu, dia ayahnya Sasha membiarkan Sasha keluar dari hutan. Namun, justru karena itulah Sasha jadi terlibat terlalu jauh dengan dunia yang berubah dan menjerumuskannya ke dalam bahaya. Sesungguhnya, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat orang tua yang kehilangan anaknya. Namun, yang dilakukan oleh Pablos sangat masuk akal. Dia mencegah Niccolo yang kehilangan akal sehatnya dan hampir membunuh Gaby. Meski begitu, ketika Kaya bergerak dipenuhi rasa kebencian, mereka tidak bisa menahan kesedihan mereka. Jelas, mereka sedih banget. Akan tetapi, membunuh si pembunuh sama sekali tidak akan menghilangkan kesedihan mereka. Di episode 13 ini, Gaby mendapatkan pelajaran berharganya. Meski kalian mungkin masih bakal membenci dia di beberapa episode selanjutnya, menurut kita pribadi penyelesaian ini adalah yang terbaik untuk Gaby dan omong kosongnya soal berjuang demi menjadi bangsa Eldian yang baik. Yang dia lakukan pada dasarnya tidak lebih dari memenuhi egonya sendiri, untuk diakui oleh orang-orang yang bahkan mungkin tidak peduli dengan dia. Jadi, disinilah refleksinya. Gaby dan Sasha menemukan penyelesaiannya, tapi Eren justru masih terus bergerak. Kedatangan Survey Corps ke restoran Niccolo awalnya hanya untuk mencari informasi. Namun, mereka justru ditangkap oleh Jaegerist yang tentunya dipimpin oleh Eren.
Episode ini pun memberikan refleksi bagi Mikasa dan Armin yang selama ini merasa yang mereka lakukan benar dan mempercayai Eren. Melihat kebaikannya, semua itu jadi terefleksikan ketika Eren menjadi pemberontak, seperti sekarang. Yang jelas, kedatangan Eren bukan untuk reuni dengan Mikasa dan Armin. Ada hal penting yang mau dia bicarakan dan ini bakal jadi titik balik untuk pergerakan Eren selanjutnya. Selain itu, seperti yang sudah ada di episode sebelumnya, bukan cuma Eren yang bergerak, Zeke pun siap memulai pertarungannya melawan Levi lagi. Siap-siap aja. Zeke dan Yelena sepertinya belum akan berhenti sampai keinginan mereka terwujud. Setidaknya itulah yang mungkin bisa digambarkan dari episode terbaru seri anime Attack on Titan musim terakhir. Eren, Zeke, dan Yelena berada dalam pengawasan ketat militer Pulau Paradis semenjak mereka kembali dari penyerangan ke Liberio. Eren dan Zeke bahkan harus dipisahkan dari satu sama lain. Pihak militer sendiri masih bergumul dengan diri mereka sendiri. Untuk memutuskan apakah menjalankan rencana besar Zeke untuk menguji coba Rumbling adalah keputusan yang tepat. Keraguan tersebut muncul setelah pihak militer Paradis kehilangan kepercayaan mereka terhadap kedua Yeager bersaudara. Sementara itu, Yelena, koordinator dari relawan anti Marley, juga ditahan di pulau ini. Yelena berada dalam pengawasan yang sama seperti halnya Zeke dan Eren, karena dianggap sebagai sosok yang mencurigakan. Pixis sendiri sebenarnya tidak bisa memberikan penjelasan pasti, apa yang membuat Yelena dan para relawan lainnya untuk diwaspadai atau dicurigai. Dan di episode 13 kemarin, sepertinya kekhawatiran Pixis terhadap Yelena memang beralasan. Yelena ternyata memang memiliki koneksi dengan para Yeageris yang bertanggung jawab atas kematian Dalis Zakari, dan di episode ini juga Hank beserta para pasukan scouts lainnya menjadi sandera di restoran milik Niccolo. Di episode 12, Hank sudah mulai bertanya-tanya mengapa Yelena begitu bersikeras untuk menempatkan para relawan tersebut di beberapa tempat tertentu. Contohnya adalah restoran. Dan di episode terbaru ini, Niccolo yang marah berusaha memukul Gaby dengan botol wine yang awalnya disediakan untuk para perwira tinggi Paradis. Namun, Falco kemudian dengan cepat melindungi Gaby. Niccolo kemudian meminta Hank untuk mencuci mulut Falco, yang mana hal itu membuat Hank bertanya-tanya apa sebenarnya yang ada di dalam wine tersebut, atau apa kandungan di dalamnya. Hank terkejut melihat bahwa wine atau anggur yang hendak disajikan kepada perwira militer Paradis, yang tidak sengaja mengenai Falco, ternyata tercampur oleh cairan tulang belakang Titan Zeke. Hank kemudian bertanya mengapa mereka yang meminum hal tersebut tidak menderita kelumpuhan. Flo, yang merupakan pemimpin para Yeageris, menuturkan bahwa hal itu merupakan logika yang mudah yang membuat Yelena dan Zeke berhasil menutupi tujuan awal mereka. Penduduk Eldian dengan cairan tulang belakang Titan yang berasal dari Zeke pada dasarnya adalah agen yang tertidur dan belum aktif, yang mana hanya tinggal menunggu waktu sebelum Zeke mengaktifkan mereka menjadi Titan melalui dunia Pat yang menghubungkan semua subjek Ymir. Zeke sendiri diperlihatkan sudah sering menggunakan taktik infiltrasi ini. Zeke pernah melakukannya di desa Ragako, yang mana menurut Zeke itu adalah proyek uji coba. Zeke selalu berusaha membuat masyarakat di sebuah wilayah untuk bertarung melawan rekan, sahabat, atau bangsa mereka sendiri. Dengan Zeke dan Yelena yang memilih korbannya secara hati-hati dari pulau ini memberikan petunjuk bahwa Zeke dan Yelena ingin membersihkan jalan bagi Eren. Apakah ini artinya Zeke dan Yelena sengaja ingin menghancurkan Pulau Paradis dari dalam? Melihat sosok Zeke yang memang seorang manipulator ulung, rasanya memang pantas jika Yelena kemudian menjadi salah satu kaki tangannya. Hal ini juga memunculkan pertanyaan lain, siapa sebenarnya pihak yang dibela oleh Zeke? Apakah Marley, dan Pulau Paradis dan para penduduk Eldian, atau Eren, ataukah dirinya sendiri? Kita nantikan saja ya Attack on Titan Lovers bagaimana kelanjutan ceritanya di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Selalu stay tune di channel WOW Anime. Thanks for watching. See you next time.